Setelah sekian lama ngepending maraton anime Steins Gate, saya memutuskan untuk membahas seri terakhir dari anime ini karena ganjal rasanya jika tidak ditamatkan. Meski saya sendiri agak kurang semangat karena nyaris gak ada yang nonton video Steins Gate sebelumnya. Masih digarap oleh studio White Fox, diadaptasi dari visual novel berjudul serupa, rilis pada pertengahan 2018, total episodenya ada 23 dan rata-rata durasi sekitar 23 menit untuk tiap episodenya. Sebelum menonton video ini, saya menyarankan kalian untuk menonton seri pertama dan movie-nya terlebih dulu. Atau kalau malas ya nonton aja tanpa movie-nya. Dan jika masih bingung, kalian bisa membaca koreksi singkat dari teman kita. Dan ini dia, Steins Gate Zero. Masih bersama Okabe Rintaro alias Okarin sebagai tokoh utama kita, Hashida Itaru alias Daru sebagai sahabat dekat Okarin, Makise Kurisu sebagai love interest Okarin, Shina Mayuri alias Mayushi sebagai sahabat yang selalu mendukung di kondisi apapun, Amane Suzuha sebagai anak perempuan Daru dari masa depan, dan masih ada beberapa karakter yang akan memakan durasi jika dikenalkan satu persatu. Kisah dibuka dengan pemandangan hancur di tahun 2036, yakni pasca meledaknya Perang Dunia Ketiga akibat penciptaan mesin waktu. Di timeline utama, yakni tahun 2010, lebih tepatnya setelah Okarin memutuskan untuk tinggal di garis dunia terbaik untuk menghindari segala kehancuran, namun mengorbankan eksistensi dari sosok yang ia sayangi, yakni Makise Kurisu. Di garis dunia ini, Okarin mengalami gangguan mental dengan apapun yang berbau mesin waktu. Mayushi sebagai sahabat yang baik selalu menemani Okarin untuk berobat ke psikiater. Setelah itu mereka menghadiri acara reuni singkat di Akihabara bersama Ferris dan Ruka. Lalu adegan beralih ke Daru, yang kini tengah bersama anaknya Suzuha yang datang dari masa depan. Suzuha sontak bersembunyi tatkala pacar Daru alias ibu Suzuha di masa depan datang. Dia adalah seorang cosplayer terkenal bernama Amane Yuki. Selang menunggu beberapa waktu, Mayushi dan 3 rombongannya datang untuk reuni di laboratorium ini. Di sini Okarin sangat ngotot untuk pergi ke kamar mandi, hingga tanpa sadar bertemu Suzuha. Dan hal ini memaksa Okarin dan Daru untuk memperkenalkan Suzuha sebagai adiknya Daru. Di atap, Suzuha nampak membujuk Okarin untuk kembali membuat mesin waktu, agar dia senantiasa menyelamatkan dunia di tahun 2036 yang telah rusak akibat Perang Dunia Ketiga, di mana perang itu sendiri dipicu oleh terciptanya mesin waktu. Meski demikian, Okarin yang sudah menanggalkan identitasnya sebagai ilmuwan gila menolak keras, namun Suzuha masih memberikan Okarin jeda waktu untuk mempertimbangkannya. Malamnya, Okarin pulang bersama dengan Mayushi. Mereka nampak berpisah karena Okarin hendak menghadiri acara minum-minum teh pucuk. Besoknya, Okarin bertugas di acara seminar sebagai salah satu staf. Di sini ia bertemu dengan wanita mirip bocil bernama Hyajo Maho. Tak disangka, Okarin bertemu dengan Kiryu Moika di acara itu, dan hal ini tentu memicu ingatan buruknya. Seminar ini akan dipimpin langsung oleh seorang ilmuwan bernama Alexis Leskinen, dan Maho sebagai penerjemah. Tema yang mereka bawakan adalah kecerdasan buatan yang memiliki hati bernama Amadeus, di mana sejatinya pencipta Amadeus sendiri adalah Makise Kurisu yang sudah terkonfirmasi tewas. Dalam seminar ini, Maho dan Alexis menyajikan proyek Amadeus mereka yang mereka ulang kesadaran Hyajo Maho. Sempat terjadi sedikit kesalahan hingga itu memicu amarah para audien. Namun pada akhirnya Okarin angkat bicara dan memberikan pembelaan terhadap seminar Amadeus. Berkat aksi heroiknya, Alexis mengundang Okarin untuk menghadiri pertemuan besar dengan ilmuwan lain, dan Okarin nampak terlibat obrolan bersama Maho dan membicarakan sosok Makise Kurisu yang ternyata adalah teman lama Maho. Kemudian, Maho mengajak Okarin untuk bertemu Amadeus kedua mereka, yang sejatinya masih menjadi rahasia karena dia memiliki kesadaran Makise Kurisu yang sudah tewas. Okarin sempat memastikan dan percaya jika Amadeus ini memiliki sifat dan perawakan yang sama dengan Kurisu. Sadar akan hal ini, Maho juga memberikan akses ponsel Okarin agar Amadeus Kurisu bisa berinteraksi dengannya secara langsung. Akan tetapi, kondisi ini malah membuat Okarin merindukan sosok Kurisu, meski ujung-ujungnya Maho mulai bergerak dan menyadarkan Okarin bahwa Kurisu sudah tiada. Pasca insiden itu, Okarin kembali kedapatan masalah, di mana Suzuha meminta tolong agar Daru dan Okarin membantunya mencari sosok yang juga sama-sama datang dari masa depan. Gadis 10 tahun ini hilang di tahun 1998. Dengan kata lain, usianya kini sudah mencapai 22 tahun. Dia bernama Shina Kagari. Nama keluarganya sendiri diambil dari nama ibu angkatnya, yakni Shina Mayuri. Karena Kagari adalah gadis yatim piatu semenjak lahir, hingga diadopsi oleh Mayushi.
Okarin juga meminta bantuan kepada Varys dan Ruka untuk mencarinya, namun tanpa menyebutkan identitas aslinya, dan hanya menunjukkan ciri bahwa dia adalah gadis kecil tanpa orang tua. Selang beberapa waktu, Varys menyampaikan informasi yang ia dapat, bahwa pada tahun 1998 ada urban legend mengenai hantu yang selalu mencari gadis misterius, sementara Ruka malah berniat mempertemukan Okarin dan seseorang. Tak disangka, Daru juga meminta bantuan kepada orang lain, di mana ternyata sosok itu adalah Kiryu Moeka, yang kini bekerja sebagai pegawai salah satu media cetak. Daru memberikan ciri-ciri dari Shina Kagari tanpa menyebutkan namanya, dengan harapan jika Moeka mampu membantu mereka. Tiba-tiba Okarin mendapatkan panggilan darurat dari Maho, yang sepertinya terlibat dalam masalah. Petunjuk terakhir yang Okarin dapat hanyalah lokasi terakhir Maho, meski ternyata Maho hanya sedang diusili oleh rekan ilmuannya, yang bernama Judy Reyes. Keesokan harinya, Okarin meminta maaf kepada Ruka karena tak bisa menemuinya tempo hari, dan meminta Ruka untuk berbicara sekarang. Tak disangka, Ruka juga membawa tamunya kemarin kepada Okarin, di mana ia juga berharap jika Okarin mampu menyembuhkan masalah lupa ingatan tamunya. Tamu yang wajahnya mirip Kurisu ini juga membawa Wooper keluaran terbaru, tapi sangat usang. Tiba-tiba, datanglah Mayushi yang sangat antusias dan Wooper milik si tamu. Namun pada saat yang sama, si tamu malah pingsan, dan di sana juga ada Suzuha yang tiba-tiba datang, sembari menyebut nama Shina Kagari. Setelah identitasnya terbongkar, Kagari akan tinggal di tempat Ruka untuk sementara. Dan mereka juga sempat berdoa bersama di kuil tersebut menjelang tahun baru. Setelah itu, barulah mereka mengadakan pesta kecil-kecilan, namun dikejutkan dan sekelompok orang bersenjata. Komplotan ini berniat untuk menculik Kagari, namun keberadaan Yugo dan Suzuha berhasil mencegah tindakan itu. Meski Kagari berhasil selamat, Okarin dan beberapa temannya masih melakukan pergerakan untuk mengorek informasi tentang komplotan yang menyerang mereka tempo hari. Okarin juga telah memastikan bahwa Yugo merupakan salah satu anggota CERN di garis dunia ini. Meski demikian, CERN tidak memiliki keterlibatan dan komplotan tempo hari, dan maka dari itu, Okarin dan Suzuha meminta bantuan kepada Yugo untuk sama-sama melindungi Kagari. Petunjuk terakhir yang Okarin dapat adalah kode militer K6205 yang merujuk ke nama Wolfgang Amadeus Mozart, dengan kata lain Amadeus. Okarin sudah memastikan ke Maho dan kedapatan fakta jika akses Amadeus telah diambil alih. Tiba-tiba, Okarin mendapatkan panggilan darurat dari Amadeus Kurisu yang sepertinya meminta pertolongan. Okarin sendiri merasa ada hal yang aneh, di mana perasaan itu sama persis dengan efek kejadian Reading Steiner. Dan benar, Okarin berpindah garis dunia, di mana Kurisu masih hidup. Namun Mayushi telah tewas akibat serangan jantung. Di sini Kurisu mampu dengan mudah menyadari jika Okarin yang ia temui adalah Okarin dari garis dunia lain. Lalu ia memberi tawaran agar Okarin kembali ke garis dunianya. Okarin tentu tak bisa memutuskannya dengan cepat, karena itu juga berarti jika dia rela mengorbankan Kurisu begitu saja. Sadar akan hal ini, Kurisu mengajak Okarin untuk berziarah ke makam Mayushi dan menceritakan kejadian menarik selama Mayushi masih hidup di garis dunia ini. Hingga pada akhirnya, Okarin memutuskan untuk menerima tawaran Kurisu agar kembali ke garis dunianya. Dan sebelum itu, mereka terlibat adu congor terlebih dulu, kemudian berpisah. Anjay. Okarin terbangun di rumah sakit, karena tepat setelah ia berpindah garis dunia, ia tiba-tiba pingsan bersama dan salah satu teman cosplay Mayushi, sekaligus teman kerjanya yang bernama Nakase Katsumi. Oh ya, di sini ada satu lagi teman Mayushi namanya Kuroshima Kaede, meskipun kedua karakter ini nggak terlalu berpengaruh di dalam cerita. Lanjut, Okarin kembali melanjutkan investigasinya untuk mencari tahu kedok komplotan yang menyerang mereka tempo hari. Dalam jeda waktu itu, Okarin diminta untuk berbicara empat mata dan Suzuha, yang menanyakan perubahan garis dunia. Tepat sebelum kemarin Okarin berpindah garis dunia, terdapat berita gempa bumi di wilayah Rusia. Meski sejatinya hal ini merupakan efek dari pergeseran garis dunia oleh mesin waktu. Suzuha menegaskan jika itu adalah pertanda jika Rusia dan Amerika sudah berlomba-lomba menciptakan mesin waktu, yang mana hal ini merupakan pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Suzuha memaksa Okarin untuk ikut bersamanya ke bulan Juli 2010, atau sederhananya kembali ke Steins Gate Season 1. Okarin tentu menolak karena dia tidak ingin mengulangi kejadian itu. Tapi, Suzuha mengancam Okarin dengan senjata api. Lalu datanglah Daru untuk menenangkan anaknya, sembari berkata jika mereka akan mencari cara lain untuk mencegah kehancuran masa depan tanpa resiko. Ya, turu mas, tidak resiko. Hari demi hari Okarin habiskan dengan mencari informasi, tentu dengan bantuan Maho yang lebih mendalami tentang apa itu Amadeus. Okarin menghabiskan waktunya bersama Maho. Di saat yang sama, Amadeus Kurisu sudah dipulihkan secara total. Namun, suasana sontak berubah
tatkala Maho mengatakan jika dia menyimpan harta peninggalan Makise Kurisu, yang tak lain adalah notebook berisikan teori dan hasil penelitiannya mengenai mesin waktu, di mana Ocarin sontak marah, karena itulah yang diincar agen Rusia dan Amerika untuk menyempurnakan proyek mesin waktu mereka. Maho masih bersikeras untuk membobol laptop Kurisu dan membawanya ke hacker kelas dunia, yang ternyata adalah Daru. Sembari menunggu pembobolan selesai, Ocarin dan Maho terlibat perdebatan dan sangat hebat, hingga akhirnya Maho sepakat untuk menghancurkan laptop itu. Tepat sebelum laptop dihancurkan, mereka nampak diburu oleh sekelompok pasukan bersenjata dari Amerika, dan tentunya terpojok akibat perbedaan kemampuan. Maho dijadikan sandera, namun mereka bisa lolos tatkala pasukan bersenjata dari Rusia menghujani tembakan ke arah mereka, dan berhasil membuat pasukan Amerika kabur, sekaligus menghancurkan laptop Kurisu. Kejadian itu sempat membuat Maho lemes karena belum disemangati Ayang, namun ia sontak pulih di keesokan harinya, dan kembali ke Universitas Victor Kondria Amerika bersama Alexis. Di ujung percakapan, Alexis juga mengatakan jika dia sangat senang apabila Ocarin melanjutkan studinya di Amerika. Dengan kata lain, Ocarin mendapatkan beasiswa langsung dari Alexis. Adegan seketika berpindah ke mimpi Kagari, yang sejatinya merupakan masa lalunya. Saat terbangun, ia teringat akan sebuah lagu yang sering dinyanyikan ibunya. Subjek pertama yang harusnya tahu adalah Mayushi, namun dia tak ingat dengan lagu itu. Berhubung Ocarin adalah teman masa kecilnya, dia meminta Ocarin untuk mengingat lagu itu. Namun meski sudah berusaha mengingat dengan keras, Ocarin malah terlihat jika belum pernah mendengarkan lagu itu. Mereka bertiga pun singgah ke makam nenek Mayushi untuk berziarah, tapi sangat singkat karena hujan turun secara tiba-tiba. Tak disangka, Kagari tanpa sadar menyeberang ke ujung jalan, dan di saat truk hendak menghantamnya, dia tiba-tiba terbangun dari rumah sakit, sebab Ocarin berhasil menyelamatkannya. Insiden itu berhasil membuat ingatan Kagari pulih, dan secara langsung membuat Kagari merasa jika Mayushi adalah ibunya yang asli. Akan tetapi, masih terdapat satu kejanggalan. Apabila Kagari terpisah dari Suzuha di tahun 1998, maka seharusnya ada wali yang bertanggung jawab untuk membesarkan Kagari. Ocarin sontak melakukan pergerakan bersama Moika untuk mendatangi salah satu lokasi yang paling potensial. Tempat itu nampak sudah tidak terawat, dan mereka menemukan ruangan yang di dalamnya terdapat bukti bahwa Kagari dibesarkan di ruangan itu. Setelah ini, Ocarin mendapatkan kabar buruk dari Mayushi, di mana Kagari tiba-tiba hilang. Ocarin masih tak kunjung menemukan keberadaan Kagari, hingga pada suatu hari, Suzuha kedapatan penyusup di lab, yang mana sosok tersebut tidak lain adalah Kagari. Kondisinya waktu itu sudah membuktikan bahwa dia telah dicuci otaknya. Kondisi ini juga menjawab alasan mengapa Kagari sempat ditahan pada sebuah sel, di mana kemungkinan besar bahwa dia ditangkap karena berasal dari masa depan. Masih menjadi misteri siapa komplotan yang menahan Kagari. Yang jelas waktu itu Kagari berhasil kabur setelah melukai Suzuha dan Daru yang berada di lab. Mengesampingkan masalah Kagari, Suzuha dan teman-temannya berniat untuk mencomblangkan ayahnya dan ibunya. Daru sempat mengalami krisis harga diri, namun temannya dan senang hati membantu Daru. By the way, di sini ada Maho yang kebetulan balik ke Jepang karena ada keperluan dan Ocarin dan Alexis. Lanjut, Daru memulai kencannya dan Yuki setelah menerima latihan dari teman-temannya. Kesan yang Daru berikan malah condong ke sifat arogan dan membuat Yuki merasa tidak enak. Daru sempat terpikir jika Yuki memang tidak menyukainya, namun mentalnya sontak bangkit. Lalu ia berniat untuk mengajak Yuki untuk berkencan satu kali lagi. Untuk kencan kali ini, Daru tidak akan berpura-pura menjadi orang lain lagi. Dia benar-benar menjadi Daru yang memiliki sifat wibu legend. Hal ini malah membuat Yuki merasa senang. Bahkan pada akhirnya mereka berhasil jadian. Keberhasilan ini membuat Suzuha senang, sekaligus bersedih, karena di masa depan ia tidak banyak menghabiskan waktu dengan kedua orang tuanya. Sementara di masa ini ia mendapatkan banyak pengalaman tentang bagaimana orang tuanya bisa bertemu. Di samping itu, Maho diam-diam membantu Daru untuk menciptakan mesin waktu tanpa sepengetahuan Ocarin. Sedangkan Ocarin nampak dengan susah payah menyelesaikan studinya agar segera lanjut pergi ke Amerika. Hingga pada akhirnya, Daru dan Maho ketahuan jika mereka hendak membuat mesin waktu. Ocarin tentu sangat marah, bahkan sampai kelewatan berkata jika dia ingin mempertahankan Mayushi yang berada di garis dunia beta, yakni garis dunia di mana Kurisu akan tewas. Perkataan Ocarin secara tidak langsung melukai perasaan Maho, dan itu balik memicu amarah Daru yang sontak membogem Ocarin. Perbincangan ini masih belum selesai. Maho meminta Ocarin untuk berbicara empat mata di atap. Maho percaya bahwa ada garis dunia selain Alpha dan Beta, yakni Steins Gate, di mana pada garis dunia ini Mayushi tidak akan tewas, Kurisu juga akan tetap hidup, dan perang dunia ketiga tidak akan terjadi. Percakapan berakhir.
Okarin masih membutuhkan banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Dia nampak bertemu dengan Mayushi dan terlibat perdebatan emosional. Karena Mayushi merasa jika keberadaannya membuat Okarin terus bersedih, karena itu juga berarti mentiadakan Kurisu. Masuk pertengahan tahun 2011, Suzuha sudah membulatkan tekad untuk kembali ke masa lalu demi mengubah masa depan. Meskipun itu juga berarti jika Suzuha tidak akan kembali di masa ini. Di sini Mayushi sempat meledak karena perasaannya kepada Okarin yang sudah lama dipendam. Ia pun memutuskan untuk ikut bersama Suzuha ke masa lalu. Dan Daru dari masa depan juga memastikan jika usaha yang Suzuha lakukan bersama Mayushi akan menambah kemungkinan garis dunia lain. Okarin sempat hendak menghentikannya, namun gagal. Akan tetapi, di saat Suzuha hendak pergi bersama Mayushi, datanglah sekelompok unit bersenjata yang menyandera Mayushi. Suzuha sempat memberi perlawanan, namun itu tak menutup kemungkinan jika Mayushi akan terjatuh. Dan di sana sudah ada Kagari yang nampak sudah berjaga. Meski ternyata Kagari berada di pihak Mayushi dan dengan segera membantai pasukan bersenjata yang ada di sana. Selang beberapa waktu datanglah Okarin, disusul dengan kehadiran Alexis yang ternyata merupakan dalang di balik semua kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Dialah yang sudah mencuci otak Kagari, karena Alexis di masa depan juga memiliki dimil untuk dikirimkan ke masa sekarang. Alexis juga sudah menyiapkan Daru dan Maho sebagai sandera. Alexis juga dengan tega menghabisi Kagari yang selama ini sudah ia manfaatkan. Akan tetapi, Suzuha masih belum menyerah. Ia membebaskan Daru dan Maho dari terkaman anak buah Alexis. Baru setelah itu menumbangkannya. Okarin dan Daru berusaha keras untuk menghentikan Suzuha. Lalu mereka kedapatan kubu lain yang berniat menghancurkan mesin waktu di sana. Suzuha dan Mayushi sontak bergerak untuk mencabangkan garis dunia dan pergi ke masa lalu. Namun tepat setelah mereka masuk, sebutir rudal menghantam keras ke arah mereka dan menciptakan ledakan besar. Okarin dan teman-temannya tentu mengira jika Mayushi sudah tewas. Namun setelah itu ia mendapatkan pesan dari Mayushi, bukan dari masa lalu atau masa depan, melainkan beberapa jam yang lalu, yang intinya adalah ungkapan perasaan Mayushi terhadap Okarin dan rentetan motivasi yang berpotensi besar akan membuat Okarin kembali bangkit. Setelah kejadian itu, berita perebutan mesin waktu ini dikabarkan sebagai serangan teroris. Alexis berhasil diamankan anak buahnya. Kagari tewas, Mayushi dan Suzuha juga berpotensi tewas, sedangkan Okarin, Daru, dan Maho terlibat perdebatan hebat di dalam lab. Pada akhirnya, Okarin sepakat untuk membuat mesin waktu lagi. Namun ia terlebih dulu memastikan ke gedung radio, dan di sana tidak ada satupun jasad yang ditemukan. Dalam kurun waktu kurang dari 2 hari, Okarin dan anggota lab lainnya sudah selesai membuat microwave telepon. Lalu Okarin melompat beberapa jam sebelum terjadi keributan di gedung radio. Ia terlebih dulu meyakinkan Daru dan Maho agar tidak mengikutinya. Okarin lalu meyakinkan Mayushi dan Suzuha, di mana mereka akan kembali ke 1 tahun yang lalu, demi meyakinkan Okarin yang sudah patah semangat. Okarin yang sekarang sepakat, namun di sana sudah ada sosok misterius yang ternyata adalah Judy Reyes. Di sana juga ada Kagari, bahkan Alexis dan pasukannya. Sesaat setelah Mayushi dan Suzuha naik, mesin waktunya kembali diledakkan, dan Okarin terpaksa membuat mesin waktu lagi selama 2 hari, dan kembali ke 2 hari sebelumnya. Alih-alih kembali ke masa lalu, Okarin malah terjatuh di tahun 2036, yakni saat dimana dunia sudah mengalami kehancuran, dan Okarin seharusnya sudah tewas di tahun 2025. Ia kembali dipertemukan dengan Suzuha dan juga Daru. Sebelumnya, Okarin memang sudah dikabarkan tewas, karena kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan, sejak mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun. Di saat yang sama, mereka mendapatkan informasi dari Ruka dan Varys, yang kini tengah terjebak. Ruka menyuruh Varys untuk lari, sementara dia akan menghadang pasukan lawan seorang diri. Selang beberapa waktu, Varys dan beberapa rekannya dipertemukan dengan Okarin, Daru, dan Suzuha. Lalu mereka sudah kedapatan Ruka yang baru saja menghembuskan nafas terakhir. Kemudian, Okarin bertemu dengan Maho, yang tingginya masih segitu-itu aja. Percakapannya dengan Maho dan Daru membuat Okarin kembali bangkit, dan menyuruh 2 rekannya untuk menyiapkan mesin waktu, dan kembali menggapai tujuan mereka untuk mencapai Steins Gate. Okarin akan melompat sebanyak 3000 kali untuk sampai di tahun 2011, dengan jarak tiap lompatan sepanjang 2 minggu ke masa lalu. Ia akan terus mengulangi percakapan yang sama, hingga ia sampai di tahun 2025, yakni saat dimana Okarin tertangkap dan disiksa. Kala itu, ia meminta bantuan kepada Amadeus Kurisu untuk membantunya lolos dari kepungan militer. Kurisu menyarankan agar Okarin menggunakan teman-temannya sebagai umpan, sementara dia akan pergi ke markas utama dan melakukan lompatan waktu.
Usaha itu berhasil, dan Okarin secara terus-menerus melakukan time leap hingga sampai di tahun 2011. Lebih tepatnya 2 hari sebelum kericuan di gedung radio yang menewaskan Mayushi dan Suzuha. Saat itu, Okarin meminta Daru untuk memukulnya, dan setelah menerima pukulan itu, sosok Howo Winkyoma kembali bangkit. Bahkan Okarin juga merekrut Maho sebagai anggota ke-9 dengan kode nama Hyajo Safina. Langkah pertama yang Okarin lakukan adalah menyuruh Daru untuk mendapatkan data Amadeus Kurisu. Setelah itu, ia meminta Yugo untuk mencegah Kagari untuk membantu Alexis. Di saat yang sama, Moeka akan menyamar sebagai Kagari dan menumbangkan Alexis di sana. Barulah setelah itu, Okarin menyuruh Mayushi dan Suzuha untuk segera pergi menaiki mesin waktu. Meski lagi-lagi helikopter penembak rudal datang dan menghancurkan mesin waktunya tepat sebelum Mayushi dan Suzuha pergi. Hal ini memaksa Okarin untuk kembali membuat mesin waktu, lalu pergi mengulangi saat sebelum kejadian meledaknya mesin waktu yang ditumpangi Mayushi dan Suzuha. Hanya bedanya, Okarin kembali melakukan lompatan waktu 2 hari sebelum kejadian itu dan membahas strategi awal bersama Daru dan Maho. Masalah utamanya adalah 3 kubu pasukan militer yang akan mengincar mesin waktu, dan satu-satunya cara untuk mencegah mereka adalah dengan tidak membiarkan Amadeus Kurisu diretas. Tetapi, hal itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengirim D-mail, sementara mereka diharuskan untuk mendapatkan koneksi dari CERN. Namun jika hal itu dilakukan, maka paradok tewasnya Mayushi akan kembali terulang. Pada akhirnya, cara terakhir yang bisa mereka lakukan hanyalah mencegah terciptanya Amadeus Kurisu. Meski Okarin masih belum ikhlas untuk melakukannya, karena itu juga berarti membuat Kurisu tidak pernah dianggap ada. Kurisu tak mempermasalahkannya, karena ia hanya butuh Okarin untuk mengingatnya. Setelah cukup lama berpikir, Okarin memutuskan untuk kembali ke masa lalu, yakni saat dimana Amadeus Kurisu belum tercipta, dan mencegah penciptaannya. Meski usaha itu berhasil, Okarin kembali kedapatan masalah di mana Alexis masih bersikeras untuk merampas mesin waktu itu. Alhasil, Okarin meminta bantuan Moeka untuk meringkus Alexis dan meyakinkan Mayushi dan Suzuha untuk kembali ke tahun 2010. Tepat sebelum helikopter rudal menghancurkan mesin, mereka mendapatkan perlindungan dari Moeka dan Kagari yang membelut Alexis, dan mesin waktu berhasil diluncurkan. Kemenangan mutlak untuk Okarin. Dengan begini, Perang Dunia Ketiga tidak akan terjadi. Lantas, bagaimanakah nasib Mayushi 2011 dan Suzuha? Mereka berhasil mendarat di tahun 2010, di mana Mayushi akan mengingatkan dirinya di tahun ini agar senantiasa membuat Okarin bangkit dan kembali mengerjakan mesin waktu. Okarin 2010 kembali bangkit. Hingga tepat di tahun 2025, ia mengirimkan pesan ke dirinya di tahun 2010, dan Daru mengirimkan pesan ke Suzuha di tahun 2011. Sekarang semuanya sudah kompleks, tinggal Okarin yang akan menyelesaikan misi terakhir untuk menyelamatkan Suzuha dan Mayushi di tahun 2011. Yang kini mendarat di Akihabara tahun 18.000 sebelum Masehi. Dan Okarin sudah tiba di sana untuk mengembalikan Mayushi dan Suzuha ke masanya masing-masing. Tamat. Jadi intinya, sepanjang cerita anime ini, Okarin dan teman-teman memiliki tujuan untuk mencari Steins Gate, yakni dunia di mana semua orang tetap hidup dan perang dunia tidak akan pernah terjadi. Meski sejatinya Steins Gate itu tidak dicari, melainkan diciptakan. Kurisu tetap akan tewas, bahkan Amadeusnya tidak pernah tercipta. Meski demikian, Okarin berhasil mencegah Perang Dunia Ketiga dan mengirim Mayushi dan Suzuha ke tahun 2011. Lalu setelah itu nyasar di 18.000 tahun sebelum Masehi. Lantas, cara Okarin untuk menyempurnakan Steins Gate adalah membuat dirinya tetap teguh, hingga berhasil menciptakan mesin waktu dan pergi menyelamatkan Mayushi dan Suzuha di 18.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian mengembalikan mereka pada masanya agar tidak terjadi time paradox. Bingung? Sama, saya juga. Yang jelas, itulah benang merah yang mampu saya simpulkan di pembahasan kali ini. Sisanya saya serahkan ke Kaneki-san GT untuk memberikan koreksi. By the way, Maho menggunakan nickname Salieri, yang kemungkinan besar adalah saingan Mozart Amadeus. Hal ini merepresentasikan perasaan Maho yang terhalang oleh Amadeus Kurisu, yang tentunya lebih disukai Okarin. Di episode 12, kita bisa melihat adegan di mana Okarin kecil bertemu dengan seorang gadis, yang ternyata bukan Kurisu kecil, melainkan Kagari yang melakukan time leap dari masa depan bersama Suzuha, namun terpisah. Di video pembahasan Steins Gate Movie, saya salah mengira dan menyebut Kagari sebagai Kurisu kecil. Jadi ya, sorry. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Pertanyaan lebih lanjut bisa kalian sertakan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kiko Watashi wa Ari to mata aimashou.